Shalom, anak-anak Tuhan, jemaat GPPS Immanuel Slawi yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati berkat lewat suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi Minggu 7 Juni 2020 di ibadah perjamuan kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPPS Immanuel Slawi yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah streaming perjamuan kudus Minggu 7 Juni 2020. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau sebentar menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan
menyembah Engkau Allah yang heran. Kami mau menyembah Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab hanya nama-Mu saja yang dahsyat, yang layak terima pujian, hormat serta sembah kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami umat Tuhan mau meninggikan Tuhan, mau memuji nama Tuhan, mau memberikan yang terbaik Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau haleluya bertakhta atas pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil alih haleluya pelayanan dalam ibadah streaming ini Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Dan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh pujian, roh sukacita untuk kami dapat haleluya memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam ibadah saat ini. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, kita mau haleluya menaikkan pujian. Saat ini kita ada semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian saudara. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan
siapkan sudah penyembah Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati kita untuk sebentar ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Segala kepujian, pengagungan, hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya bagimu Tuhanku Yesus Kristus, Allah junjungan dan juru selamat kami, Allah pencipta langit bumi serta isinya, dan yang mengatur segala masa dalam setiap kehidupan umat pilihan tebusanmu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada hari ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah bersama jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami boleh haleluya hamba-hamba-Mu melayani di dalam suara pelayanan streaming ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang ada Tuhan. Karena sebentar Tuhan Yesus kami akan diberkati lewat setiap firman Tuhan yang akan menguatkan dan menjadi jawaban bahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami haleluya menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami ya Bapa. Layakan kami menerima berkat firman-Mu, berkat surgawi, kebenaran firman-Mu, kebenaran yang iya dan amin, untuk menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami, kekuatan bagi setiap kehidupan kami, nasihat dan teguran bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan hamba-Mu yang saat ini Tuhan persiapan untuk menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, senantiasa Kau berkati di dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi haleluya rema bagi setiap jemaat-Mu yang mendengar dan menyaksikan di dalam ibadah, menikmati ibadah pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus, berkati kesehatan Ibu Gembala, berkati juga di dalam pelayanannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan saat ini yang saya beri judul yaitu karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudaraku. Saudara kasih Tuhan, karya terbesar Tuhan dalam hidup kita ini tertulis dalam Roma 5 ayat 6 sampai ke 11. Roma 5 pasal 5 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktunya ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat-ayat ini saudaraku dikatakan karya terbesar Tuhan dalam hidup kita manusia adalah Tuhan Yesus mati untuk kita manusia ketika manusia masih berdosa.
Intinya dalam ayat yang ke-8. Saudara kasih Tuhan, apakah kita semua saat ini mengaminkan akan karya terbesar Tuhan dalam hidup kita ini? Kalau kita semua mengaminkan, sekarang apa dan bagaimana sikap dan tindakan kita? Saudara kasih Tuhan, yang sudah dan biasa dilakukan, kalau seseorang diberi sesuatu, pasti seseorang itu akan mengucapkan terima kasih kepada yang memberi. Nah, kita semua saat-saat ini sudah berterima kasih apa belum akan karya terbesar Tuhan dalam hidup kita? Kita jawab sudah. Ya, itu yang sering dilakukan oleh kita semua. Kita sudah mengatakan ya, sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi setelah berterima kasih, terus bagaimana? Setelah berterima kasih, ya sudah, sampai situ sudah kita diem, saudaraku. Ini yang sering dilakukan oleh kita manusia. Padahal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan minta dan harapkan, bukan hanya ucapan terima kasihnya saja, saudaraku. Tapi yang Tuhan minta dan harapkan, yaitu bukti dari terima kasih itu, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, mungkin di antara kita ada lagi yang menjawab, terima kasih Tuhan, sudah saya buktikan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Di rumah saya adakan doa ucapan syukur. Ini tidak salah, saudaraku. Tapi setelah itu biasanya ya sudah, kita diam saja, kita nggak mau berbuat apa-apa lagi. Saudara kasih Tuhan, ada juga yang membuktikannya. Terima kasihnya dengan menambah jam-jam ibadah, ikut ibadah perempuan, ikut ibadah di cabang-cabang, ikut PPI, ikut kebaktian komisi pria dan lain-lain. Ini juga tidak salah, saudaraku. Tapi yang Tuhan minta buktinya. Ada yang rajin berangkat ibadah, tapi itu imannya semakin kuat. Ataukah rohaninya semakin dewasa? Apa malah sebaliknya, saudaraku? Saudaraku si Tuhan, kalau berangkat ibadahnya hanya sebagai kebiasaan, sebagai rutinitas atau tradisi saja, meskipun rajin-rajin ibadah juga tetap seperti itu saja, karena tidak lahir baru, maka dapat cepat menjadi lemah. Saudara si Tuhan, bukti terima kasih kita kepada Tuhan, kita buktikan dengan mengadakan doa dan ucapan syukur, dan memberi persembahan buat Tuhan dengan menambah jam-jam berangkat ibadah kita. Itu baik dan benar. Tapi masih ada yang terlupakan dan yang jarang dilakukan oleh kita manusia sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan untuk karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Dan hal ini sangat diharapkan oleh Tuhan. Apakah itu, saudaraku? Yang pertama, yang Tuhan harapkan dan inginkan kepada kita semua sebagai bukti ucapan terima kasih kita. Yang pertama yaitu ada rasa hormat, menghormati Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. 1 Tawarikh ayat 29 dan 11, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, hormat, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya kepadanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, dikatakan di situ, saudaraku. Jadi kehormatan adalah punya Tuhan, saudaraku. Dalam Wahyu 7 ayat 12 juga mengatakan, Wahyu 7 ayat 12, demikian firman Tuhan, sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-12 ini, saudaraku, dikatakan hormat bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kehormatan, hormat hanya bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Hormat itu adalah tunduk. Menghormati berarti tunduk.
Menghormati Tuhan berarti merendahkan diri kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dengan sikap kita, dengan tingkah laku dan tutur kata kita, saudaraku. Saudaraku kasih Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Karena kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan juga akan menghormati kita. Tetapi jika kita tidak menghormati Tuhan, maka akan ada hukumannya. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-23. Kisah Rasul 12 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Amin, saudaraku. Dikatakan di situ, saudaraku, ditampar malaikat Tuhan. Kena hukumannya karena apa? Karena tidak memberi hormat kepada Allah. Bahkan dikatakan ia mati. Nah, ini hukumannya, saudaraku. Hanya karena tidak menghormati Tuhan, ditampar malaikat Tuhan dan dihukum juga mati, saudaraku. Nah, saudaraku si Tuhan, maka yang Tuhan inginkan, harapkan dari kita manusia-manusia yang sudah menerima karya terbesar dari Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita harus memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Dan ingat, menghormati Tuhannya dengan sikap, tingkah laku, tutur kata kita kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua yang Tuhan minta dari kita, yang Tuhan harapkan dari kita, yaitu yang kedua, mengucap syukur. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Saudara Tuhan, dalam ayat ini dikatakan senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa, saudaraku? Korban syukur kita kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ucapan bibir, yaitu berkata-kata dari bibir kita, berkata-kata dari mulut kita dengan ucapan, yaitu kita mengucapkan terima kasih. Keluar dari mulut kita, terima kasih kepada Tuhan. Dan ucapan terima kasih yang keluar dari mulut kita ini harus ada bagi kita semua anak-anak Tuhan. Tapi saudaraku si Tuhan, ucapan terima kasih yang keluar dari bibir kita, yang keluar dari mulut kita ini, jangan dengan main-main. Tidak dengan main-main, saudaraku. Kalau kita mengucapkannya dengan main-main, berarti kita menghina, meledek Tuhan, saudaraku. Tapi diingatkan oleh firman Tuhan, setiap kata-kata terima kasih yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita ini harus disertai dengan sikap iman. Dan kita semua anak-anak Tuhan harus dapat mengucapkan terima kasih, puji Tuhan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam segala sesuatu, dalam susah dan senang. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan dari kita manusia-manusia yang sudah menerima karya terbesar dari Tuhan dalam hidup kita. Yaitu yang kedua, harus dapat mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, mengucapkan puji Tuhan dari mulut kita, tapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan sikap iman. Dan kita harus mengucapkan terima kasih dalam segala hal. Ini yang Tuhan harapkan dan inginkan. Dan yang ketiga apa, saudaraku? Yang ketiga yaitu taat dan setia beribadah dan melayani Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Saudara kasih Tuhan, ayat 20 bagian B dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Dikatakan di situ, beribadah kepada Allah. Kita sudah mengucap syukur, tapi kita harus juga beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allahnya menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut. Saudara kasih Tuhan, juga dikatakan ayat 28 ini, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita sudah menerima karya terbesar Tuhan dalam hidup kita ini. Saya dan saudara kita semua sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan berarti kita menerima penebusan dari Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Maka kita semua harus mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Tapi dikatakan di situ, ibadahnya tidak hanya main-main. Ibadahnya tidak hanya sekedar kebiasaan, karena rutinitas, karena tradisi. Tapi dikatakan ayat 28 bagian akhir, tapi kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tekankan. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi juga bukan ibadahnya asal-asalan toh, hanya main-main sekedar kebiasaan saja, tapi harus dengan disertai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan itu ibadah yang diharapkan Tuhan, ibadah yang sejati. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara kasih Tuhan, dikatakan Roma 12 ayat 1 ini, yang dikatakan ibadahmu yang sejati, ibadah yang sejati kepada Tuhan, yaitu kita harus mempersembahkan yang hidup, mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Bukan mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang mati, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang biasa-biasa saja, hanya kebiasaan saja. Tapi dikatakan di situ, kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan hormat dan takut akan Allah. Itulah yang Tuhan harapkan, karena itu adalah ibadah kita yang sejati, saudaraku. Saudaraku si Tuhan, dalam 1 Timotius 4 ayat 8 juga dikatakan di situ, ibadah berguna dalam segala hal dan mengandung janji untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Apabila saya dan saudara, kita semua beribadah kepada Tuhannya dengan taat dan setia, kita mau tambah hari tambah setia beribadah kepada Tuhan, maka kita juga akan setia melayani Tuhan. Maka kita akan menerima janji Tuhan, janji yang sekarang juga janji yang akan datang, yaitu kita akan menerima berkat saat ini dan kita juga akan menerima berkat keselamatan dari Tuhan, berkat yang akan datang. Juga dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan di situ, kita diingatkan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini menandakan berarti kita harus lebih rajin, lebih taat, lebih setia beribadah kepada Tuhan. Dan diingatkan dalam Ibrani 10 ayat 25 ini, kita harus semakin giat melakukannya. Kita harus semakin giat, taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Kita harus taat, setia beribadah dan melayani Tuhan. Semakin giat. Karena apa, saudaraku? Karena menjelang hari Tuhan yang akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Maka kita diingatkan malam hari ini, diingatkan saat ini, saudaraku, saya dan saudara harus taat, setia beribadah dan melayani Tuhan. Ingat, harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, saudaraku si Tuhan, kalau ketiga hal tadi yang telah diingatkan oleh Tuhan pada kita semua, yaitu kita ada rasa hormat, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita,
dengan sikap tingkah laku tutur kata kita. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurnya harus disertai dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita juga mau melakukan taat dan setia beribadah melayani Tuhan. Kalau kita mau melakukan semuanya itu, maka saudaraku, saya dan saudara kita semua akan menerima karya terbesar Tuhan dalam hidup kita semakin nyata, saudaraku. Saudaraku kasih Tuhan, saya dan saudara kita semua sebentar akan masuk dalam perjamuan suci. Kita akan sama-sama merenungkan karya terbesar Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan Yesus rela menderita sampai mati di kayu salib hanya untuk kita manusia-manusia yang berdosa. Saudaraku kasih Tuhan, perjamuan suci bukan tradisi yang tiap minggu pertama dilakukan, tetapi perjamuan suci itu akan dikatakan berhasil, dapat menjadi berkat buat kita semua, berhasil dalam kehidupan kita apabila dengan perjamuan suci itu dapat menyegarkan pikiran dan hati kita jemaat anak-anak Tuhan terhadap karya terbesar Allah, terhadap dirinya manusia berdosa. Saya tekankan sekali lagi saudaraku, perjamuan suci akan dikatakan berhasil apabila dapat menyegarkan pikiran dan hati jemaat anak-anak Tuhan terhadap karya terbesar Allah, terhadap dirinya manusia-manusia berdosa. Saudaraku si Tuhan, yang dimaksud dengan kesegaran hati dan pikiran, maka akan ada iman saudaraku. Saudaraku si Tuhan, kita mengimani, kita percaya akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengimani, kita percaya akan tubuh Tuhan yang hancur. Kita juga percaya dan mengimani akan darah yang mengalir dari tubuh Tuhan. Semuanya Tuhan lakukan untuk kita manusia-manusia berdosa. Supaya kita semua, saya dan saudara, menerima penebusan, keselamatan, dan surga yang mulia. Inilah karya terbesar Tuhan dalam hidup kita manusia-manusia yang berdosa. Nah, saya dan saudara, marilah kita sama-sama membuktikan terima kasih kita kepada Tuhan akan karya terbesar Tuhan dalam hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita, tapi kita sama-sama buktikan terima kasih kita kepada Tuhan dengan kita tambah hari tambah menghormati Tuhan. Harus ada rasa hormat dalam hidup kita. Buktikan dengan sikap, tingkah laku, dan tutur kata kita. Dan kita semua akan belajar bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan ada sikap iman dalam hidup kita. Dan kita, saya dan saudara, kita akan tambah hari tambah semakin giat. Kita akan tambah taat, tambah setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga akan tambah setia melayani Tuhan. Dan kita semua, saya dan saudara, kalau sebentar mengikuti perjamuan suci dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, dan kita akan menerima penyegaran pikiran dan hati kita. Dan kita akan memiliki iman yang terus bertambah kuat dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama menikmati karya terbesar Tuhan dalam hidup kita, manusia-manusia yang berdosa. Dan kita akan bersekutu, bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, sehingga kita mendapatkan penyegaran pikiran dan hati kita. Dan iman kita bertumbuh bertambah kuat dalam Tuhan. Amin. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, lalu
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Kau saat ini kami anak-anakku boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa karya terbesar Tuhan sangat besar terjadi dalam hidup kami anak-anakku, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tubuh Tuhan hancur, darah-Mu tercurah mengalir untuk kami semua anak-anakku yang manusia-manusia yang berdosa ini Tuhan. Itu semua merupakan karya terbesar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, lama segala. Tuhan, ajar kami anak-anakku ini Tuhan, manusia-manusia yang berdosa ini Tuhan, untuk membuktikan terima kasih Tuhan kami kepada Tuhan akan karya terbesar Tuhan ini ya Bapa, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami Bapa. Tuhan, dalam nama Yesus, ajar kami anak-anakku Tuhan untuk menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami. Amin. Kami menghormati Tuhan dengan sikap, tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami ya Bapa. Dan ajar kami anak-anakku Tuhan untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Dan kami boleh mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Dan Tuhan, dalam nama Yesus, ajar kami anak-anakku ini Tuhan untuk selalu bertambah taat setia beribadah kepada Tuhan. Kami boleh taat setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan segera datang. Biar kami semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya ketiga hal ini kami buktikan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami. Kami akan menerima keselamatan dari Tuhan. Akan kami dapatkan, kami akan menerima surga yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kami anak-anakku Tuhan akan bersatu dengan tubuh Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus di Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, sehingga kami anak-anakku Tuhan boleh layak dan berkenan untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah-Mu yang akan menyatu dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anakku boleh layak dan berkenan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan boleh berkenan dalam kehidupan kami dan menyegarkan kehidupan kami Tuhan. Hati dan pikiran kami, iman kami boleh disegarkan bersama dengan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Miliki dan ku hargai.
seluruh sidang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Saudara Tuhan, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Roti kita pegang tangan kanan, cawan anggur tangan kiri sebatas dada kita masing-masing. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Tuhan kita. Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara. Yang menderita sengsara. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan. Disalibkan. Mati dan dikuburkan. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang. Dan dari sana ia akan datang. Untuk menghakimi. Untuk menghakimi. Orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan tidak terbatas. Gereja yang kudus dan tidak terbatas. Persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Kita angkat roti tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan lebih atas dari kepala kita. Firman Allah mengatakan, demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan doa, kita makan bersekutu menyatu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Syukur, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat cawan anggur perjanjian baru yang sudah dimeteraikan darah Yesus Kristus dengan tangan kanan lebih atas dari kepala kita. Haleluya. Firman Allah mengatakan, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman dan doa kita minum untuk bersekutu menyatu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam Haleluya. nama. Yesus. Oh, Haleluya. glory, Kita haleluya. sembah Tuhan. Oh, Haleluya. Yesus, glory, terima kasih Tuhan haleluya, buat pengampunan Yesus. Tuhan dalam hidup Haleluya. kami. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar Tuhan dalam hidup kami. Ya lama-lama Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Kau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan rela mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kami anakku ya Bapa, hingga kami boleh menerima surga yang mulia. Oh haleluya. Tuhan ajar kami anak-anakku ini Tuhan untuk tambah setia kepada Tuhan. Ajar kami anak-anakku ini Tuhan untuk selalu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu, mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Dan ajar kami anak-anakku ini Tuhan untuk selalu menghormati Tuhan, taat setia kepada Tuhan, tambah hari tambah setia, tambah hari tambah taat kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan kami yakin dan percaya Tuhan karya terbesar Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tubuh Tuhan hancur, darah Tuhan mengalir, supaya kami semua menerima keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang letih lesu Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karuni, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karuni, Yesus, Engkau ku karuni, Yesus, Engkau ku karuni. Tiba saatnya kami akan bacakan pengumuman Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, mengucapkan selamat bergabung kepada semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dan yang mau bergabung di grup WA GPPS Immanuel Slawi. Sehingga kita semua anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan
dapat bersama-sama dengan penuh sukacita menerima berkat Tuhan melalui suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi. Pengumuman yang kedua, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GPPS Immanuel Slawi. Yang pertama, persembahan untuk pemeliharaan gereja dari Ibu Ratnawati Sobirin Tegal sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya persembahan syukur dari Ibu Ratnawati Sobirin Tegal. Berikutnya persembahan untuk kebutuhan dan pemeliharaan gereja dari Ibu Nani Sugiharti Budiarjo, Ibu Tan Bungiok Tegal, Toko Mas Kencana Tegal. Yang ketiga, berita sukacita. Pada hari Rabu 10 Juni 2020, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan akan bersama-sama beribadah dan bersama-sama menerima berkat Tuhan dari ibadah komisi laki-laki melalui suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi yang akan disiarkan pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam, dan hari Rabu selanjutnya tanggal 17 Juni 2020 dari ibadah komisi perempuan. Yang keempat, ibadah minggu depan 14 Juni 2020 lewat siaran suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi berjalan seperti biasa. Pujian dilayani oleh Pondok Persaudaraan Immanuel atau PPI Gria Pangkah Indah atau Gripin. Yang kelima, mohon dukung dan bantu dalam doa bahwa hari ini genset gereja sedang dalam perbaikan atau turun mesin. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar GPPS Immanuel Slawi yang belum bergabung atau tergabung di grup WA GPPS Slawi, dimohon untuk dapat bergabung dengan grup WA GPPS Slawi dan dapat menghubungi Bapak Yoni Sunarto dengan nomor HP 0818 0392 0585 atau dapat menghubungi Sekretaris Gereja Bapak Gerson Donuata dengan nomor HP 0819 1155 5518. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkati aku berlimpah-limpah dan
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi ini dari awal hingga selesainya. Ini semua hanya karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga menyerahkan semua anak-anakku yang terlibat dalam suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi ini. Juga seluruh anak-anakku yang mengikuti suara pelayanan GPPS Immanuel Slawi ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua anak-anakku. Tuhan memakai semua anak-anakku ini Tuhan untuk lebih maju dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati juga Tuhan anak-anakku yang telah memberikan berkat persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GPPS Immanuel Slawi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua anak-anakku, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong jaga dan lindungi, dan Tuhan tolong berkati semua anak-anakku ya Bapa. Tuhan diberkatilah usaha pekerjaannya, diberkatilah keluarganya, diberkatilah anak-anakku Tuhan pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Diberkatilah kesehatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua anak-anakku, semua jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua anak-anakku. Dan kiranya berkat Tuhan tercurah melimpah kepada semua anak-anakku. Berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.